lagi ya dari podcast pertama tadi, bagaimana cerita saya bisa dapat si Civic Genio ini ya. Kemarin udah nyampe kita berhenti di alun-alun ya, di alun-alun kota saya. Di sana kita ya nongkrong sambil beli es teh gitu aja lah, buat cari inspirasi, buat cari pandangan yang lain yang sekiranya harga mobil yang pas di kantong gitu aja. Karena memang dulu dananya cuma sedikit, kalau beli mobil yang tahun muda itu saya juga masih ragu karena dananya cuma sedikit ya. Oke, singkat cerita, kita berdua di alun-alun nongkrong, kita lihat ya itu tadi di platform jual beli ya. Jadi akhirnya ada pandangan gitulah, karena saya tuh lihat jual beli itu enggak lihat dari barangnya dulu, tapi harganya dulu, kira-kira cocok enggak atau masuk enggak di budget kita gitulah. Alhasil dari alun-alun itu kita lihat nongol nih si Civic Genio, walaupun saya juga nggak tahu ya apa sih kelemahan dari si Civic Genio ini. Katanya yang kaki-kakinya lah yang suka overhead lah, yang inilah, saya benar-benar nggak tahu ya. Intinya kalau udah dari rumah pengen beli mobil ya, hari itu juga kita harus beli mobil. Kalau prinsip saya kayak gitu. Jadi kalau memang udah niat beli mobil atau beli barang, ya udah beli. Masalah setelah beli kecewa atau enggaknya pasti ada ya. Ya itu dipikir belakangan saya gitu. Tapi kalau kita udah dari rumah mau lihat mobil terus nggak jadi beli, balik ke rumah, pasti udah pikiran kita udah beda lagi, banyak pertimbangan lagi. Tapi kalau udah modal nekat ya walhasil dapat, walaupun nanti akhirnya kecewa atau banyak pikiran ya udah jadi resiko ya. Makanya udah hari itu saya putuskan, ya udah kita saya udah yang pengen beli mobil, ya udah hari ini juga harus dapat kan gitu. Nongkrong dapat itu, kita minta info sama penjualnya, ini mobil berada di mana. Jadi dari alun-alun itu kita langsung menuju ke rumah penjualnya ini dulu, pemiliknya ini dulu. Alhamdulillah di perumahan. Saya pemikiran di perumahan, oh berarti mobil kebanyakan terawat kan gitu. Soalnya kalau perumahan kan ya tahu sendiri, mereka kan ekonominya udah menengah ke atas lah, untuk perawatan mobil pasti lebih bisa gitu. Udah minta infonya, begitu lewat depan gang perumahan itu udah saya lihat dari jauh itu, udah si Civic Genio itu nggak tahu gimana ya, kayak ada auranya. Udah senang saya, bagus mobilnya. Saya berhenti di depan pintu masuk perumahan itu, konfirmasi lagi sama penjualnya, pemiliknya dulu, benar katanya kan yang di itu. Ya udah saya permisi buat lihat-lihat, seneng, benar-benar seneng. Pertama kali lihat si Genio ini seneng banget karena mobilnya terawat. Dari pemilik sebelumnya kan memang nggak pernah buat luar kota, cuman mobil selalu dirawat, cuma buat anaknya sekolah kan gitu. Nah nggak tahunya tuh memang pemilik sebelumnya itu pencinta otomotif. Saya sungguh-sungguh beruntung dapat mobil yang kayak gitu, walaupun dengan kondisi sekarang yang di tempat saya malah jadi nggak karuan kayak gini. Tapi di waktu dulu beli itu benar-benar mobil ini menyenangkan. Hampir semua orang kalau lihat itu kayak tertarik gitu. Lah alhasil udah saya lihat ada minusnya, kita bicarakan, terus ya gini kan gitu, ada potongan lah gitu.
Nah itu percaya nggak percaya, saya beli mobil tuh nggak bawa uang cash. Jadi sama sekali nggak bawa uang cash, dan itu waktu tanggal libur apa ya, lib- libur lebaran atau tanggal merah, tanggal merah kalau nggak salah dulu itu. Saya mikirnya ya udahlah nanti lewat bank aja kan, dari saya kan nggak paling takut kalau bawa uang kayak gitu cash, bawa kemana-mana itu nggak, paling takut tuh. Apalagi memang dari rumah kan nggak persiapan, nggak 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 tahu mau membidik si Civic Genio ini. Uang pertama kali mau beli lihatnya kan Baleno, jadinya sampai situ udah deal. Saya bilang, Pak, kalau mohon maaf nih kalau saya DP dulu, boleh ndak kan gitu. Lah kalau DP, wah gimana ya Mas kan gitu. Nah, pertanyaan bukan gitu maksudnya, salah salah gini, uangnya saya transfer ya Pak, saya soalnya nggak bawa uang cash kan gitu. Loh, transfer transfer bank apa ya Mas, waktu itu kan ya bank itulah kata itu. Nah dia bilang saya nggak punya rekening yang sama di bank itu kan gitu, kalau ke bank lain bisa nggak gitu. Wah gimana ya Pak, itu udah agak alat sih. Terus akhirnya eh pemilik sebelumnya itu punya inisiatif pinjem rekening saudaranya yang sama bank saya gitu. Terus udah dapet nih, dia ragu lagi apakah bisa dengan limit segitu bank saya untuk eh, satu hari transaksi kan pasti ada limitnya itu ya. Saya juga nggak pernah pakai apa buat transfer sampai segitu kan, ya sama-sama ragu ya. Ya intinya ya udah, saya bilang ya udah Pak gini aja, kalau mau ya saya coba dulu buat apa pelunasan via transfer, kalau nggak bisa ya ini saya ada uang 500 buat DP dulu, bisa nggak gitu. Saya udah nekat, udah terlanjur senang sama si Jenny ini karena memang mobil terawat. Ya udah sampai akhirnya si pemiliknya ya udahlah Mas, kita sama-sama ke ATM gitu. Ya itu tadi transfer transfer, setelah selesai dia baru nanya, loh kok bangmu, kata bahasa Jawa, kok bangmu iso nggo transfer sakmono padahal limite nek bang kayak ngono ku nggak sampai segitu kan, kata dalam sehari kan. Wah saya juga nggak tahu Pak, aku juga ngerti Pak, pokoknya ya wis alhamdulillah nek dino iki wis urusan pembayaran wis clear lah, katanya wis selesai, wis rampung. Aku kan dalam bahasa Jawanya gitu kan. Dia juga nanya kan, pertama wong saya dan adikku tuh datang ya mungkin juga nggak sopan ya, memang dari awalnya kita juga cuma main, nggak benar-benar nggak nggak membidik ini beberapa hari itu nggak. Jadi begitu ada iklan saya lihat kok tertarik, langsung datang ke rumahnya itu ya. Jadi ya pakai celana pendek, cuma jaketan, berdua udah kayak orang hilang kalau ibu bilang kayak gitu. Makanya di tempat orang ya kayak kurang sopan sih, mohon maaf jangan ditiru ya. Itu makanya pemiliknya tuh setengah percaya sama saya. Terus setelah pembayaran dia nanya sama saya, lu Mas kerjanya apa Mas nonton. Ya saya kan cuma hanya buruh ya, biasanya cuma buruh Pak, ini ya karena pengen eh, punya mobil ya, walaupun tahun tua kan gitu, hasil tabungan gitu. Dia nggak percaya, nggak mungkin Mas ini gitu. Terus dia nggak percaya, nanya lagi sama adikku, jane Masmu kerjanya apa kan gitu. Adikku udah tak bilangin pokoknya jangan bilang kan aku, malah dia bilang karena saya udah pernah jadi TKI di Korea kan gitu. Oh dianya langsung, oh pantesan lah. Padahal nyampe di rumah itu saya hanya diperkenankan lihat mobil ya, jadi nggak belum belum masuk ke dalam pekarangan rumahnya itu belum, karena di perumahan ya. Ya saya tahu sama-sama jaga privasi atau gimana juga nggak tahu ya. Hasil sudah itu, udah pembelian,
saya dipersilahkan masuk, nunggu di teras sambil diambilkan surat-surat. Udah selesai dia memberitahu saya, buka garasinya. Saya kaget, benar-benar pecinta otomotif, dari mobil off-road sampai ya pokoknya namanya pecinta mobil ya tahu sendiri lah. Saya baru percaya. Makanya dari situ, waktu video kemarin yang saya kehabisan air radiator terus dibongkar, silinder headnya itu nggak melengkung. Dari situ saya tahu kata bengkelnya itu jalur oli sama jalur jalur air itu katanya udah diperbesar, jadinya sirkulasinya lebih lancar katanya gitu. Saya juga nggak paham karena waktu itu saya nggak lihat langsung, cuma dari pihak bengkel katanya gitu. Dari itu saya teringat ya waktu itu si bapak itu, ternyata memang dia pecinta mobil. Memang mobil si Jenny ini walaupun kondisinya kayak gini ya, memang mesin itu pernah diapakan saya juga nggak tahu ya. Yang jelas dari perawatan dulu itu katanya sering digurah, jadi mobil enak banget dulu, nggak kayak gini sekarang ya. Namanya juga pemula, mohon maaf teman-teman ya. Singkat cerita itu udah selesai, kita mau pamit pulang karena udah urusan udah selesai ya. Lah itu kita kan, saya belum berani langsung megang sendiri ya karena belum punya SIM. Terus ya udah adikku yang tak suruh bawa, terus aku bawa motor. Itu waktu pertama kali mau keluar perumahan itu sama pemiliknya dulu itu belum boleh, katanya gini, Mas, walaupun sekarang ini mobil sampean katanya gitu, mobilnya kamu minta panjenengan kan gitu dah, untuk terakhir kalinya ini kan gitu. Dia bilang gitu, benar-benar sayang sama si Jenny ini. Untuk terakhir kalinya saya mau perpisahan sebentar katanya gitu. Saya juga kaget sama adik, perpisahan. Nah ini kan mobilnya hadapnya kan arah masuk perumahan, ya udah tak puterin aja sini kan itu sama perpisahan. Dia ngobrol sama si Jenny, nggak tahu kenapa. Ngobrol, katanya dia bilang udah sekarang kamu bukan sama aku lagi, jangan rewel-rewel sama pemilikmu yang baru ya. Sampai bilang kayak gitu. Saya nggak buat-buat, memang benar. Jadi arah mobil itu kan arahnya ke masuk perumahan lah, itu diputerin sama bapaknya dulu. Jadi hadap keluar perumahan gitu. Ya udah itu sama ya dilus-lus kayak gitu. Udah dari situ saya juga nggak bilang apa-apa sama bagian kunci ini kan. Kalau sampai di lock setir itu kan susah ya, karena memang kuncinya udah bukan aslinya lagi. Dia nggak bilang gitu bapaknya. Ya udah perpisahan, saya juga agak terharu sih. Bapaknya itu bener-bener kalau mobil tuh kayaknya sayang banget sih. Makanya sampai mobil tuh sampai kayak bener keluarganya gitu, diajak ngobrol gitu. Buset, aku bilang gitu ya. Dalam hati terus saya berpikir, apakah saya bisa besok melanjutkan perawatan sama seperti bapaknya ya. Ya singkat cerita, dari situ yang bawa pulang adikku. Ya itu lucunya gini, karena saya orangnya pemalu ya, kalau punya sesuatu itu kan namanya di kampung pasti jadi hal yang aneh kan gitu. Makanya adikku tak suruh bawa pulang dulu. Terus saya tuh bawa motor di belakang yang buntutin gitulah. Nah adikku nyampe di rumah, saya muter. Pokoknya dari tempat bapaknya yang punya pertama dulu itu, tak bilang kayak gini sama adikku, pokoknya nanti kalau ditanya mobilnya siapa, ngaku aja mobilmu. Saya bener orangnya malu, soalnya paling nggak enak kalau namanya beli mobil terus jadi bahan omongan itu kayaknya kurang gimana, paling nggak ngeh gitu loh.
Ya udah tak suruh bawa adikku pulang ke rumah. Bapak bingung lah, tadi katanya bilangnya Baleno, kok nyampenya rumah Jenio. saya nyampe rumah di sidang, oh gini 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 nih. Ya udah dapatnya gitu kan, itu ya disyukuri aja lah. Aku itu malah mobilnya bagus daripada yang si Balenonya tadi kan. Aku ya udah pada nanya, ya tetap tetangga pak, saudara-saudara pada nanya mobilnya siapa. Ya adikku cuma ketawa ketiwi, mau jawab juga takut dia kan. Ya akhirnya dia ngaku kalau mobilnya masih kan gitu, karena juga saya baru pertama kali punya mobil ya. Jadi rasa-rasa kayak gitu tuh masih gimana gitu. Ya alhasil itu ya, ya karena terus ada cerita lagi kedua, karena adikku biasa ngunci sampai lock, itu dikunci sampai lock. Malamnya saya mau buat saya pakai buat pelajaran lagi, tak kunci nggak bisa, kok susah kan gitu. Akhirnya nelpon sama si pemiliknya itu, sama si bapaknya yang pemilik sebelumnya itu, ditelepon. Alhamdulillahnya dia mau datang, padahal udah malam jam 8-an itu. Terus dia baru ngasih wejangan itu, kalau nggak bisa, kalau belum bisa mainin kunci ini jangan dikunci sampai lock, lock setir ya, maksudnya kunci stang lah gitu, nanti tidak malah susah buat nguncinya lagi kan gitu. Oh gitu tau, baru saya paham kalau memang kuncinya udah bukan yang aslinya. Nah itu bapaknya tuh sampai bilang gini, sama benerin kunci tuh, dia ngobrol sama si Jenny nih, bahasa Indonesianya gini, walah nak ini udah bapak udah ikhlas kamu ngikut sama masnya, jangan jangan bikin masnya panik gitu loh, maksudnya gitu. Saya bapak udah ikhlas gitu katanya, bapak udah ikhlas ngelepas kamu buat masnya, jadi kamu jangan bikin masnya uh, pusing rawat kamu, kasarannya kan gitu. Dah dia cuma sekali loh bisa ceklek udah, terus pamitan, terus sama ngomong lagi sama si Jenny ini, katanya gini, udah ya bapak tinggal ya, kamu jangan rewel-rewel di sini, pokoknya ngikut sama masnya gitu, masnya pasti ngerawat kamu kan gitu. Udah itu, habis itu udah nggak ada kontak lagi sama bapaknya. Dari itu saya belajar bahwa sering saya bilang kalau kita punya barang yang kita senengi, itu pasti udah nganggep barang itu seperti anak kita sendiri gitu loh. Kalaupun rusak sedikit ya pasti kita ada rasa sedih, ada rasa gimana harus pulih lagi, itu pasti ada. Makanya belajar dari bapaknya itu, beliau benar-benar sayang sama si Jenny ini. Dan ternyata di tempat saya malah, ya karena saya pemula jadi malah kurang terurus ya, banyak hal yang terus akhirnya rusak karena kecerobohan saya. Oke, itu tadi ya cerita saya, malah nerocos sampai mana-mana karena memang itulah kisah saya punya mobil pertama kali ya si Jenny ini. Setelahnya ya memang saya pernah belajar jual beli mobil, tapi belum jadi rezekinya, jadi ya hanya jadi sebuah pengalaman. Tapi ini benar-benar mobil pertama kali saya sampai sekarang. Ini sering mau tak jual, cuman sama adikku katanya udahlah jangan dijual, mobil pertama kali itu sayang, itu benar-benar nanti bisa jadi sebuah cerita buat ke depan nanti katanya gitu. Padahal udah sering banget, karena memang kondisi di keluarga kan pengennya mobil yang gede ya, bisa buat muat beberapa orang kalau buat pergi. Tapi ya memang kalau belum ada rezeki buat nambahin itu, ya udah ini dirawat dulu. Besok kalau udah punya rezeki lebih buat nambahin ini, buat beli mobil yang apa ya, yang lebih mobil keluarga gitu aja lah, mungkin ya bisa dinego. Tapi kalau
syukur-syukur kalau punya rezeki lebih ya jangan dijual lah. Ini bener-bener pengen jadi cerita saya gitu loh. Syukur-syukur punya rezeki lebih bisa beli lagi gitu aja. Amin, doakan ya teman-teman. Oke, dukung terus channel saya Samin Story. Itu tadi sepenggal cerita saya bisa punya mobil ini, dan cerita saya meminang mobil ini dengan berbagai yang saya ceritakan itu tadi ya kayak gitu nyatanya. Mohon maaf bila saya banyak salah dalam ngomong, bukan berniat untuk menggurui, saya hanya pemula yang hanya mempunyai sedikit pengetahuan yang saya sharing buat teman-teman semua. Apabila video saya bermanfaat, silahkan share dan bagikan ke teman-teman semua biar tambah saudara, tambah teman, dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau beli mobil, apalagi mobil tua, apalagi Civic Genio ya, itu ya bisa menjadi sebuah pertimbangan ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Bila ada salah kata, salah ngomong, saran dan kritik, silahkan komen di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.